Oke, pada saat ini kami meneliti jurnal yang berjudul Pengaruh Suhu Penyimpanan dan Jumlah Perforasi Kemasan terhadap Karakteristik Fisik dan Kimia Brokoli, berasika oleh karya Variable Royal G. Freshcut. Selanjutnya, apa yang kami teliti dari jurnal ini itu membahas mengenai metode alternatif, yang dimana kami dapatkan metode alternatif yang didapat adalah Freshcut. Apa itu Freshcut? Freshcut merupakan alternatif pengolahan minimal, yang dimana memotong bagian buah atau sayur yang tidak penting. Namun ada kekurangan dari hal ini. Hal ini dapat membuat luka pada sayur, yang dimana dapat mempercepat reaksi laju respirasi, pembusukan, serta pencoklatan pada sayur jadi lebih meningkat. Nah, apa upaya yang harus kami lakukan terhadap hal ini? Upaya untuk mencegah hal tersebut yaitu dengan melakukan pengemasan serta pendinginan pada suhu rendah. Terbukti pada literatur yang sudah kami baca, suhu dingin pada buah anggur dapat menstabilkan daya simpan buah dari segi penurunan susut bobot ataupun kadar air. Metode penelitian yang kami dapat itu kami ambil dari jenis komoditas brokoli, yaitu namanya Brassica oleracea Variable Royal G. Desain penelitiannya diatur dengan rancangan acak kelompok atau RAK mengenai pola faktorial. Kemudian kondisi penyimpanan kita menggunakan suhu 5 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius. Kemudian jumlah perforasi pada kemasan itu menggunakan 0,5% dan 1%. Serta kelembaban itu kita menggunakan RH 90% dengan range waktu 15 hari. Kombinasi perlakuan yang dilakukan pada jurnal ini sebanyak 2x2 sama dengan 4 perlakuan. Pertama yaitu menggunakan suhu 5 derajat Celcius dikombinasikan dengan perforasi 0,5%. Selanjutnya, suhu 5 derajat Celcius dikombinasikan dengan perforasi 1%, suhu 10 derajat Celcius dikombinasikan dengan perforasi 0,5%, dan suhu 10 derajat Celcius dikombinasikan dengan perforasi 1%. Selanjutnya, hasil penelitian dari jurnal yang kami baca menunjukkan pada kadar air didapatkan pada tabel itu menunjukkan hasil 0,5% itu sebanyak 90,54% kadar air itu pada hari kelima. Nah, pada hari ke-10 terlihat pertambahan kadar air yang tidak terlalu signifikan karena di sini menunjukkan angka 91,68%. Selanjutnya, pada kadar vitamin C di suhu 5 derajat Celcius pada hari yang kelima itu didapatkan 76,9 mg per 100 gram. Kemudian di hari 10 terdapat penurunan kadar vitamin C yaitu sebesar 76,2 mg. Dan di hari yang ke-15, hari terakhir percobaan, itu didapatkan penurunan kadar vitamin C yaitu sebesar 72,4 mg per 100 gram. Kesimpulannya, suhu 5 derajat Celcius lebih baik mempertahankan vitamin C dibanding suhu 10 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada susut bobot pada tabel ketiga. Nah, pada hari ke-10 dan hari ke-15 pada penyimpanan dengan suhu 10 derajat Celcius, susut brokoli lebih tinggi dibandingkan dengan yang disimpan dengan suhu 5 derajat Celcius. Semakin tinggi suhunya dan makin rendah kelembapan udara, maka kecepatan laju respirasi pada brokoli akan semakin tinggi sehingga menurunkan susut bobot bahan menurun. Selanjutnya ada kekerasan. Nah, pada tabel 4 ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nyata dari kedua suhu sama-sama mengalami penunakan. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tabel 5 di mana membahas warna dari nilai L brokoli Freshcut dari berbagai suhu penyimpanan dan jumlah perforasi hari ke-5, 10 dan 15. Nilai L itu adalah kecerahan di mana pada suhu 5 derajat di hari ke-5 memiliki nilai 36,20. Pada hari ke-10 dia 34,14 dan pada hari ke-15 dia 38,01. Di mana kesimpulannya suhu 5 derajat lebih baik dibandingkan yang 10 derajat karena nilai L lebih rendah dan kesimpulannya adalah warna lebih hijau dan tidak pucat. Ini akan membahas tentang warna nilai A brokoli Freshcut dari berbagai suhu penyimpanan dan jumlah perforasi hari ke-5, 10 dan 15. Nilai A itu di mana hijau mendekati merah. Minus 80 sama dengan hijau, plus 100 sama dengan merah. Di mana dapat disimpulkan pada hari ke-15 di suhu 10 derajat Celcius lebih baik dikarenakan nilai A lebih negatif, yang dimana lebih negatif berarti warna dari brokoli lebih hijau dan berbeda nyata dengan suhu 5 derajat Celcius. Nilai B itu adalah kuning mendekati biru,
di mana pada suhu 5 derajat Celcius, pada hari kelima memiliki nilai 17,71, pada hari ke-10 memiliki nilai 15,21, pada hari ke-15 memiliki nilai 20,63. Yang dapat disimpulkan, suhu 5 derajat lebih baik dikarenakan nilai B lebih rendah, di mana apabila nilai B lebih rendah, maka warna lebih hijau dan tidak menguning. Pembahasan kritis. Pada penelitian ini, metode penyimpanan tersebut terbukti efektif karena sesuai dengan teori pasca panen yang menyatakan bahwa suhu rendah mampu menekan respirasi, transpirasi, dan aktivitas enzim. Penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan brokoli fresh cut pada 5 derajat Celcius dengan perforasi 0,5% paling optimal dalam menjaga kadar air, vitamin C warna hijau, dan tekstur hingga 15 hari. Sedangkan suhu lebih tinggi atau perforasi berlebih mempercepat pelayuan dan pembusukan. Pada susut bobot pada hari ke-10 dan ke hari ke-15 pada penyimpanan dengan suhu 10 derajat Celcius, susut bobot brokoli lebih tinggi dibandingkan dengan yang disimpan dengan suhu 5 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu dan semakin rendah kelembapan udara, maka kecepatan laju respirasi dan brokoli akan semakin tinggi, sehingga menurunkan susut bobot bahan menurun. Kelebihan dari metode ini adalah di mana desain penelitiannya sistematis, yang dimana faktorial dengan 6 ulangan, yaitu 24 unit percobaan. Sedangkan parameter pengamatannya lengkap, mulai dari fisik, yaitu susut bobot, kekerasan, warna yang mencakup nilai L, A, dan B. Untuk pengamatan kimianya di mana ada kadar air dan vitamin C. Untuk durasi cukup panjang, di mana dengan menggunakan 15 hari pengamatan bertahap dari hari ke-0, 5, 10, dan 15. Untuk metode analisis terukurnya jelas, di mana menggunakan gravimetri, iodimetri, penetrometer, dan chromometer. Sedangkan hasil aplikatifnya, rekomendasi spesifiknya adalah 5 derajat ditambah perforasi 0,5%. Sedangkan untuk kekurangannya adalah tidak ada analisis mikrobiologi yang menyebutkan kebusukan, tapi tanpa data TPC atau mikroba. Lalu tidak ada uji organoleptik yang mana menilai kesukaan dan penerimaan konsumen. Lalu tidak ada variasi perlakuan terbatas. Jadi dia hanya ada 2 level dan 2 perforasi, dan tidak ada kontrol tanpa perforasi atau 0%. Dan untuk pembahasan kebusukan tidak lengkap, di mana tidak ada dokumentasi visual dan waktu mulai busuk. Lalu tidak ada analisis ekonomi, yang dimana tidak ada perhitungan kelayakan biaya. Dan hanya ada satu jenis kemasan atau styrofoam, tidak ramah lingkungan dan tidak dibandingkan dengan kemasan lain. Dan dapat disimpulkan bahwa suhu penyimpanan dan jumlah lubang kemasan tidak berpengaruh terhadap kadar air. Pada penyimpanan dengan suhu 5 derajat, penurunan kadar vitamin C lebih rendah, susut bobot lebih kecil, dan warna hijau brokoli masih bertahan, di mana nilai B sama dengan 20,63. Sedangkan untuk brokoli segar sama dengan 21,90. Kemasan dengan perforasi 0,5% dapat mempertahankan kekerasan brokoli sampai 15 hari.